Victory Church Indonesia. Apakah visi, misi, dan value dari Victory Church? Victory Church memiliki visi untuk menjadi pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas salin yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan sebagai misinya, Victory Church Indonesia memiliki misi membangun pola hidup kerajaan Allah lewat siklus pertumbuhan rohani jemaat agar setiap jemaat bertumbuh, berfungsi, menemukan panggilan Tuhan dan menggenapinya. Victory Church Indonesia memiliki value, yaitu hubungan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Meskipun dalam suasana online kita beribadah hari ini, tapi saya yakin dan percaya kita semua tetap semangat dan juga antusias untuk mengikuti ibadah online hari ini. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk kita sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti kelas VLT gambar diri, di mana minggu ini adalah minggu terakhir dan minggu depan akan ada malam kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti kelas VLT gambar diri. Dan juga pengumuman selanjutnya adalah bahwa setiap hari Senin adalah webinar spesial keluarga. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dapat join setiap hari Senin jam 7 malam. Dan dilanjut dengan hari Rabu adalah webinar spesial keuangan, di mana Rabu ini tanggal 22 September 2021 akan dilayani oleh Bapak Juhono Sudirgo dan juga Ibu Astuti dengan tema 2 sisi mata uang. Dan yang terakhir adalah saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap setia dan juga konsisten mengikuti V-Club online area setiap minggunya. Nah, dalam V-Club online ini kita sama-sama saling mendoakan dan juga mendukung satu sama lain. Jadi jangan lupa untuk datang dan tetap setia mengikuti V-Club online setiap minggunya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersuka cita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabung dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. La la la, la la la, la la. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. La la la, la la, la la la, la la. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pagi hari untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk dibekali dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menguatkan hidup kita. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan sama-sama, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan sekali lagi pujian ini. Saat indah ku
hadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, kita sembah Tuhan. Kita menemukan hal yang baik di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih. Kau sungguh luar biasa Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu penuhi hatiku Tuhan. Hadirat-Mu menguasai hati kami, menguasai hidup kami, pikiran kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir dalam hidup kami, mengerjakan kemenangan, mengerjakan sukacita, akan membaharui hati dan pikiran kami. Dan pagi hari ini kami mau dibekali firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami Roh Kudus lewat hamba-Mu. Dan biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengar, yang disampaikan hamba-Mu, itu memberikan kekuatan dalam hidup kami, untuk kami semakin dekat menikmati hadirat-Mu Bapa. Dan kami bersyukur, kami
mau siapkan hati kami, dan kami mau fokus dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Victory Church Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali bisa melayani saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, yang kita tanam di dalam hati kita akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala tipu muslihat iblis. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang menarik ya, jebakan mental window shopping. Nah, saudara, apa window shopping ini? Ya, kita akan sama-sama baca ya. Ada di sebelah saya, dikatakan window shopping adalah istilah yang sering digunakan untuk orang-orang yang suka melihat barang yang dipajang di sebuah toko atau katalog online tanpa punya niatan untuk membelinya. Saya waktu sebelum pandemi ada ya, doyan banget window shopping. Ya, suka lihat misalnya suka ada pameran mobil di sana ya, saya suka lihat-lihat ya. Saya mungkin ambil brosurnya, tanya sana tanya sini, padahal dalam hati nggak niat membeli gitu loh. Hanya sekedar mau lihat-lihat aja. Nah, kita akan belajar sebuah analogi dari window shopping, lalu kita akan melihat apa hal-hal yang kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran yang sederhana, kebenaran yang kita boleh terima dengan sungguh-sungguh, itu akan mudah kita ingat, mudah kita mengerti. Nah, yang pertama saudara, saya akan share buat saudara apa jebakan window shopping yang pertama. Yang pertama ini kita sebut mental gratisan. Nggak mau sungguh-sungguh bayar harganya. Karena apa? Karena memang window shopping itu selalu pengennya gratis. Dan selalu gratis karena memang kita tidak ada niat ingin membelinya. Ya, karena gratis saudara, kadang-kadang kita cuma apa? Cek-cek harga doang. Mau tahu, ini baju ini harganya berapa sih? Ya, kita cuma lihat-lihat gitu loh. Oh, ngecek, harganya sekian ratus ribu. Kalau kita lihat mobil gitu, kita lihat, harganya sekian ratus juta. Wah, seakan-akan kalau misalnya salesman-nya ada di situ, dia akan menjelaskan kita seakan-akan kita mau beli. Dalam hati kita mungkin berpikir, gue nggak mau beli tahu, gue cuma mau window shopping, mau lihat-lihat doang. Nah, mental gratisan. Banyak kali umat Tuhan tidak bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya karena dia terlalu terikat dengan mental gratisan ini. Cumanya mau lihat-lihat doang, nggak niat mau beli, nggak niat mau sungguh-sungguh. Kalau kita analogikan di dalam kehidupan rohani kita, ya kita perhatikan belajar dari kitab 2 Samuel 24 ayat 24b. Dikatakan, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini adalah kisah Raja Daud. Raja Daud memiliki banyak sekali karakter-karakter yang luar biasa yang bisa kita pelajari dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa mencapai posisi yang tertinggi di sebuah kerajaan Israel. Dia menjadi raja. Pasti banyak sekali hikmat, banyak sekali karakter yang ada di dalam Raja Daud yang kita bisa pelajari. Nah, salah satunya adalah dia selalu mau membayar harganya. Suatu kali bangsa Israel menghadapi tulah yang luar biasa. Banyak umat Israel yang sakit dan meninggal. Dan saat itu untuk menghentikannya, seorang nabi berkata, kamu harus mempersembahkan korban ya bagi Tuhan. Lalu dia mencari tempat di mana dia akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lalu ketemulah sebuah tempat. Nah, di tempat inilah ya, itu adalah milik dari warga Israel saat itu. Dan warga Israel itu dengan sukarela mau memberikan secara gratis tempat maupun lembu sapi yang diperlukan. Tetapi Raja Daud memiliki mental yang mau bayar harga, saudara. Dia memiliki mental begini, dikatakan gini, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan sebuah korban tanpa membayar apa-apa. Daud memiliki hati, saudara. Dia ingin bayar harga dalam hidupnya. Mungkin
kebalikan dengan banyak orang dari segi kenikmatan hidup mungkin ya. Kalau ciri-ciri orang window shopping kan nggak mau bayar tuh. Kalau dikasih mah waduh mau banget gitu. Kalau gratis waduh haleluya puji Tuhan ya. Tetapi Raja Daud memiliki sikap hati di mana dia mau bayar harga untuk apa yang dia mau berikan kepada Tuhan. Ini adalah mental yang luar biasa saudara. Dan mental gratisan ya, mohon maaf kamu minggir dulu. Karena ketika kita mau melakukannya untuk Tuhan, mari kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Bayar harga artinya adalah sungguh hati saudara. Dari mana sih kita tahu orang sungguh-sungguh atau enggak? Ketika kita bayar harga. Wah, kalau zaman dulu sebelum kita menikah saudara, coba ya lihat pasangan hidup saudara ya. Sebelum menikah ya, kadang-kadang rumah pasangan kita itu kan gak deket gitu loh. Kadang-kadang jauh. Atau misalnya kita harus menjemput dia dari kantornya menuju ke rumahnya ya untuk mengantari dia kembali pulang, atau kita sedang ke tempat yang jauh dan kita harus menolong dia untuk menemani dia untuk keliling gitu ya, untuk jalan-jalan atau sebagainya. Kadang-kadang tempatnya jauh-jauh. Waduh, itu kalau dihitung pakai uang pasti nggak murah saudara. Tetapi ketika kita mengasihi pasangan kita, calon pasangan kita, waduh dengan senang hati kita mau bayar harga. Karena apa? Karena ketika kita memiliki kasih, kita akan rindu dengan sukacita membayar harganya. Ini adalah mental yang kita mau belajar pada pagi hari ini saudara. Miliki mental mau bayar harga. Katakan, saya mau memiliki mental yang mau bayar harga. Yes, ya saudara, saya melihat saudara di sini penuh sukacita saudara. Nah, di kisah lain di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru kali ini, di dalam Matius 26 ayat 7 dan 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal saudara. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 13, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di dalam kisah ini kita melihat ada seorang wanita. Dia bukan wanita yang memiliki jabatan yang tinggi atau mungkin kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia memiliki sebuah harta yang sangat berharga. Sangat mahal bukan hanya bagi dia. Tetapi orang-orang di zaman itu tahu minyak wangi yang dimiliki itu sangat mahal. Dan apa yang dia lakukan? Ketika Yesus ada di sebuah pertemuan, dia siapkan minyak wangi yang mahal ini dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu minyak wangi ini dipecahkan dan dia melumuri kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal ini saudara. Wow, saat itu orang-orang pada protes, orang-orang pada sinis, pada nyinyir saudara. Karena apa? Karena melihat apa yang wanita ini lakukan dengan berkata, wah ada bagusnya itu disumbangkan mungkin ke panti-panti asuhan. Oh ada bagusnya ini mungkin disumbangkan kepada orang-orang yang berkekurangan. Tetapi Tuhan Yesus berkata lain kepada wanita ini. Dia sangat menghargai pemberian wanita yang memberikan hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Hartanya. Minyak wangi ini saudara, gambaran dari bayar harga. Mari anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama mau bayar harga ikut Tuhan. Jangan maunya mental gratisan saudara ya. Kita harus memiliki mental yang mau bayar harga. Pada waktu saya awal-awal ya, waktu saya kenal Tuhan, saya ingat banget tuh. Saya punya koleksi yaitu kaset-kaset ya, CD-CD mahal original. Tetapi emang kaset-kaset lagu-lagu dunia saat itu yang saya suka. Pada waktu saya bertobat, Tuhan berbicara dalam hati saya, itu berhala kamu. Itu hal yang aku tidak suka. Karena memang lirik-lirik di lagu-lagu yang saya suka ini lirik-liriknya sampah banget gitu ya, kotor. Tapi saya suka banget ya lagu-lagu ini. Dan saya ngumpulin gitu, pakai uang tabungan saya dari uang jajan sekolah, uang apa aja yang saya terima. Itu untuk membeli barang-barang ini saya koleksi. Dan original rata-rata dari Amerika. Dan
Apa yang saya lakukan ketika saya bertobat sungguh-sungguh? Itu saya kumpulin kaset-kasetnya zaman dulu masih benda-benda itu. Aduh, saya kumpulin. Dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan apa yang saya miliki, saya akan hancurkan. Lalu saya bakar kaset-kaset itu, ya, saya relakan dan saya mau bayar harga. Saudaraku, dan ada hal lain, yaitu teman-teman saya. Saya memiliki teman yang cukup baik waktu itu, akrab, ya kita sangat-sangat kompak. Tapi teman-teman saya ini yang memang sedikit tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dan mereka cenderung membawa saya untuk arah yang tidak baik. Pada waktu saya juga sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan berbicara dalam hati saya harus meninggalkan komunitas itu. Saya harus mencari orang-orang komunitas yang membuat saya bisa bertumbuh lebih baik. Apa yang saya lakukan? Saya tidak lagi berteman dengan mereka. Which is saya kehilangan teman-teman baik saya. Teman-teman nongkrong saya. Teman-teman saya ya kalau jalan-jalan ya kalau malam minggu dan sebagainya. Ketika kita mau bayar harga, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Seakan-akan saya masih teringat sekali, seakan-akan baru saja kejadiannya. Padahal itu udah lama banget. Tetapi ketika kita bayar harga sungguh-sungguh, saudara gak akan lupa. Dan saya yakin Tuhan akan melihat hati kita ketika kita mau bayar harga. Mari saudara pagi ini, jangan mau memiliki mental gratisan. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, miliki mental mau bayar harga. Yang kedua, jebakan kedua apa saudara? Dari jebakan window shopping ini, mental window shopping ini, yaitu nggak mau komitmen jangka panjang. Apa contohnya kalau window shopping? Ya, kalau window shopping itu senangnya apa? Lihat-lihat doang. Ya. Happy sih ya, seneng gitu. Karena apa? Ngelihat barang yang kita suka, barang yang mahal. Saya pernah lihat itu cincin yang miliaran harganya. Saya sampai nggak bingung gitu ngelihatnya. Pada waktu saya mendekati cincin itu, keren banget gitu loh. Apalagi dengan pencahayaan yang sempurna gitu loh. Waduh, diamond yang berkilau-kilau. Ya seneng aja ngelihat. Kadang-kadang kita foto-foto ya. Lalu kita mungkin sukacita ya, bercanda-bercanda ngobrol ya untuk lihat seperti yang ada di sebelah saya ini saudara ya. Kita seneng gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang window shopping itu, dia senangnya lihat-lihat aja. Dan kalau itu window shoppingnya mobil, ya ada rekan saya di sini salah satunya sales Honda yang luar biasa ya, Bapak Gunawan. Jadi kalau saudara cari mobil ya cari dia ya. Nah, ketika kita mau ini ya window shopping mobil ya, contohnya mobil tertentu ya, mobil A gitu yang kita suka. Itu kalau di mall-mall suka ada kan pameran mobil. Lalu salesnya berkata bahwa mau test drive nggak? Waduh, test drive nih. Dalam hati, gue sih nggak mau beli ya. Gue sih nggak mau beli ya. Tetapi ya namanya juga window shopping kan gratis ya. Coba sebentaran juga nggak apa-apa. Icip-icip dikit lah, ngerasain jadi orang kaya, ngerasain punya mobil baru. Ya kita test drive lah, keliling-keliling mall ya. Nah saudara, jenis mental ini ya, dia tidak mau komitmen saudara. Nggak mau komitmen jangka panjang. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kenapa Tuhan ingin kita ketika ikut Tuhan, kita memiliki komitmen bukan seperti tadi mental window shopping yang cuma pengen icip-icip, lalu pengen lihat-lihat sebentar, lalu seneng, lalu pergi gitu. Tapi kalau kita lihat fakta ya di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di sebelah saya, yaitu yang pertama Abraham. Faktanya apa? Abraham itu menunggu janji Tuhan dalam hidupnya itu 25 tahun saudara. Sebelum dia mendapatkan janji Tuhan tuh nunggunya lama banget kan. Waduh, kalau punya mental window shopping, pengennya shortcut, cepet, seneng, beres gitu loh. Kalau perlu gak bayar apa-apa, gak ada susah-susahnya sama sekali. Tapi kalau kita ingin memiliki mental yang kuat, kita ingin memiliki iman yang kuat, kita harus memiliki kemampuan dan mental komitmen jangka panjang. Katakan komitmen jangka panjang.
Yes, kalau itu saudara cocok saudara ya, cocok untuk diberkati Tuhan ya. Yang kedua, Yakub. Yakub itu menunggu 7 tahun, 7 hari untuk mendapatkan Rahel. Dengan tambahan harus bekerja lagi 7 tahun lagi karena ditipu oleh Laban, saudara. Lalu Yusuf menunggu 13 tahun dari periode dibuang ke sumur tua sehingga dia menjadi petinggi orang hebat di Mesir. 13 tahun, lama ya. Musa lebih lama lagi, menunggu 40 tahun di padang gurun Midian. Tuhan Yesus 30 tahun sebelum dia memulai pelayanannya. Saudaraku, ini ada belasan tahun, ada puluhan tahun, ya bertahun-tahun. Artinya apa saudaraku? Kita belajar. Jangan memiliki mental window shopping yang cuma pun icip-icip sebentar, pengen enak-enaknya doang, ya gak mau susah ya. Dan pasti saudara kita tidak akan menerima apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali malah kita kejebak dengan tipu daya. Seringkali kita kejebak dengan spekulasi bisnis yang ya ukurannya itu yang namanya Ponzi ya, atau investasi bodong. Karena apa? Mumpung mau icip-icip sebentar ya, langsung mudah ditipu. Mentalnya rusak saudara. Tetapi kalau kita pagi hari ini rindu saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara, miliki komitmen jangka panjang sama Tuhan. Nah, firman Allah di dalam 1 Raja 8 ayat 25 berkata, "Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata," perhatikan, "keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku." Janji firman Tuhan itu bukan untuk sebentar saudara, tapi sebuah periode jangka yang sangat panjang, bahkan turun-temurun. Lama sekali saudara. Mungkin kalau turun-temurun tuh bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tidak terputus. Nah, Tuhan selalu mencari anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen jangka panjang, yang betul-betul mau sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu Pastor Doni share tentang pentingnya tertanam di dalam gereja Tuhan, tertanam di dalam rumah Tuhan. Bukan orang-orang yang cuma komitmennya pengen icip-icip, saya mau icip-icip gereja ini, gereja ini, saya test drive dulu ya di gereja ini, saya ikut deh program-programnya sebentar, gini doang ya, nggak enak ya, terlalu berat di sini ya. Mesti merenungkan firman Tuhan setiap hari, cari gereja yang enak-enak aja, yang kalau misalnya khotbah itu yang lucu, yang menyenangkan, dan nggak banyak aneh-aneh gitu. Dan saya hanya perlu dari jauh, nggak perlu sampai ke dalam banget, sampai masuk komsel, masuk apa, saya cuma pengen happy-happy aja. Yang mental begini sih mental payah saudara, namanya mental window shopping. Saya berdoa saudara nggak mental seperti ini ya. Dan yang ketiga, mental jebakan window shopping apalagi? String, ya ini dia. Mudah terbius sama fata morgana, sukacita palsu. Sekali lagi, mudah terbius, fata morgana, sukacita palsu. Maksudnya apa saudara? Nah, saudara lihat ya, kalau orang window shopping ya, rata-rata ya, kalau misalnya itu pameran mobil, dia paling sukanya foto-foto doang. Ya dibilang sama salesnya, Pak, minggir dulu dong, saya mau foto. Buat apa? Buat foto profile. Buat mejeng, buat di sosmed. Seakan-akan ini gue baru beli mobil loh. Padahal enggak saudara. Karena apa? Dia cuma mau foto gratis buat foto profile supaya dibilang keren. Banyak yang kasih like ya, banyak yang kasih komen. Weh, mobil baru, senang saudara. Padahal nggak punya. Itu yang disebut fata morgana, sukacita palsu. Nah, ada lagi saudara, window shopping itu juga bisa ajak-ajak keluarga loh. Jadi nggak cuma sendiri gitu ya. Kalau bisa selfie-nya rame-rame, sekalian biar serius kelihatannya. Ya, ajak-ajak keluarga senang. Ya, senang banget gitu. Padahal dia tidak memiliki apapun. Dia hanya senang melihat, tapi dia tidak memilikinya. Nah, mental ini saudara yang hanya tertarik dengan sukacita palsu, fata morgana. Fata morgana itu seakan-akan indah,
keren ya, tetapi pada waktu dideketin hilang semuanya, karena itu palsu. Jangan biarkan mental fata morgana, sukacita palsu ini menguasai kita, saudara. Kita miliki mental seperti murid-murid Tuhan Yesus. Seperti pemazmur ini katakan dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Aduh, ini luar biasa. Saudara bisa bayangkan, sukacita yang asli itu apa sih? Sukacita yang asli itu ketika masa-masa tertindas, dia ada kekuatan, ada sukacita dari dalam, dari firman Tuhan. Ya, seperti dikatakan dalam ayat yang lain, dikata dalam hatinya keluar aliran-aliran air hidup. Inilah kebenaran. Ketika Daud menulis ini dikatakan, ketika dia tertindas supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kapan sih kita belajar? Di masa-masa sulit, bukan? Orang-orang yang memiliki mental fata morgana ini, kalau kesusahan, wah jeritnya minta ampun, saudara. Kerasnya luar biasa, minta tolong sama Tuhan, nyaring, saudara. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa hidup dalam kebenaran, sehingga baru mengalami masalah aja sudah langsung ketakutan. Kan terbiasa serba palsu sukacitanya, ya. Sukacita, waduh saya senang dapat mobil baru, padahal ngutang, ya. Wah, beli rice cooker baru, beli lemari es baru, pinjol, beli handphone baru, padahal apa? Ngutang lagi. Nah, sukacita yang model begini, saudara, adalah sukacita yang palsu. Kita hati-hati loh dengan jebakan mental window shopping ini. Mari kita sama-sama belajar seperti firman Tuhan. Saat tertindas sekalipun, kita di situ sungguh-sungguh mengalami sukacita yang asli dari Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, ini favorit saya, saudara. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang-orang dengan mental fata morgana ini, saudara, nggak akan tahan, saudara, di dalam lembah kekelaman. Malah semakin terpuruk. Tetapi saya percaya buat anak-anak Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia memiliki kekuatan dari dalam. Karena dia melihat ada Tuhan di sampingnya. Dia melihat ada gada Tuhan. Dia melihat ada tongkat Tuhan yang melindunginya, menjagainya, saudara. Mari saudara miliki mental orang benar. Jangan memiliki mental window shopping, saudara. Dan yang terakhir, saya akan share buat saudara mental window shopping apa ya yang menjadi jebakan kebanyakan dari anak-anak Tuhan juga. Yang keempat ini adalah senangnya curhat alias konseling, tapi nggak mau dimuridkan. Nah, ini juga, saudara, mental window shopping berikutnya. Senangnya cuma curhat atau konseling, tapi nggak mau dimuridkan. Mau tahu apa yang terjadi kalau window shopping? Ya, kita lihat gambar ini. Window shopping itu selalu ada salesnya. Dan sama sales ini, kalau ini misalnya kembali contohnya mobil ya. Bapak Ibu tanya apa saja tentang mobil itu, akan dilayani dengan senyum. Konsultasi sepuasnya. Ini daya tahan bensinnya berapa kilometer ya, berapa banyak ya, apakah irit ya, apakah ini sanggup melewati daerah-daerah jalan yang rusak. Saudara tanya apapun, dia akan melayani dengan senang hati. Bahkan dia bisa memberikan nomor handphonenya kalau Bapak Ibu ingin dilayani lebih lanjut untuk tahu informasinya, dan dikasih banyak brosur. Kalau Bapak Ibu nggak puas, datang lagi, dilayani lagi dengan senyum. Inilah window shopping, saudara. Walaupun dia nggak niat beli, tapi nanyanya banyak bener. Saya berharap saudara di sini yang mungkin bekerja sebagai tenaga salesman di sebuah perusahaan, pasti saudara dilatih untuk memiliki kesabaran untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita sudah tahu nih orang nggak beli, tetapi dilatih untuk melayani. Demikian juga di dalam rumah Tuhan, ya mirip-mirip lah, saudara. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan tuh maunya konseling. Ya, tanya deh Pastor Sandy ya. Pastor Sandy pernah share sama saya ya. Banyak banget yang minta konseling tentang
masalah pernikahan di dalam keluarganya. Seorang ibu yang nangis-nangis minta waktu supaya dia bisa diselesaikan masalahnya untuk bisa menang atas masalah keluarganya di mana suaminya mengalami perselingkuhan. Apa yang dilakukan oleh Pastor Sandy? Ya pasti ingin melayani dong ya. Oh, ada apa masalahnya? Apa yang bisa dibantu? Wah, ibu begini masalah ibu. Aduh. Wah, banyak sambil mencucurkan air mata biasanya saudara. Tentu akan dilayani. Dan ujung-ujungnya pasti minta didoakan. Tetapi di dalam Victory Church Indonesia, kita pasti akan ada ujungnya. Apakah ibu mau dimuridkan? Apakah ibu mau di-mentoring atau enggak gitu loh. Apa itu mentoring? Mentoring itu harus seperti ini dan seperti itu. Ya, mau dibentuk, harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Harus ikut di dalam webinar-webinar kebenaran yang akan mencerahkan hidup dia. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau seperti itu saya belum dulu ya Bu. Ketika disuruh bayar harganya langsung mundur ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara, kita melihat dan kejadian itu ada di sekitar kita, di mana orang-orang minta dikonselingin, minta pendapat, tetapi tidak mau bayar harganya untuk ikut pikul salib, mau menyalibkan keinginan daging, mau bertobat sungguh-sungguh. Percayalah saudara, konseling tidak akan menyembuhkan saudara. Konseling tidak akan membuat saudara menjadi pemenang. Ini saya bayangkan dengan istilah gambar seperti di sebelah saya ini saudara ya. Ada seorang yang memiliki tubuh yang cukup berat ya saudara. Lalu dia bilang kepada istrinya, ya, saya mau ke gym ya. Wah, saya mau olahraga. Mama, saya mau olahraga. Setiap hari dia ke gym, saudara. Setiap hari, tidak pernah bolong. Dari Senin hingga Senin lagi dia ke gym. Jadi setiap kali ada telepon ke rumah yang nanyain, mana bapak? Bapak lagi ke gym. Waduh saudara, keren kan? Nah, tetapi bapak ini memang ke gym sih ya. Dan di gym itu ada lobby, ada sedikit kantin di sana ya. Tetapi dia ke gym khusus duduk-duduk di kantin, main handphone ya sambil makan, sarapan ya. Ketemu teman-temannya, ya dia pakai baju olahraga sih ya. Dia pakai ya sepatu olahraga juga, fasilitas olahraga. Tetapi apa yang dilakukan di sana? Ketika dia habis makan, ngobrol-ngobrol dengan temannya, dia pulang. Kalau ditanya oleh istrinya, kamu dari mana? Dari gym. Wow, iya. Kok nggak keringetan? Ya, udah kering di jalanan. Banyak sekali ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dia tidak mau bayar harganya untuk melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Kamu kemana? Hari Minggu, hari Senin, Selasa saya ke gereja. Oh, bagus dong ya. Ya dia memang ke gereja sih, tapi tidak pernah mau melatih dirinya untuk memikul salib Tuhan, mengangkat beban untuk mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Akibatnya apa? Orang kan bingung kan, kok ikut Tuhan kok begini ya hidupnya, kok ikut Tuhan kok hidupnya nggak berubah ya. Kalau orang yang tadi istri bilang kok suami saya ke gym tapi nggak kurus-kurus ya, berat badannya kok nggak turun-turun, malah kolesterolnya naik. Orang-orang berpikir, waduh, ini emang olahraga nggak sehat ya. Olahraga bikin sakit jantung loh. Saya pernah dengar loh ada orang olahraga sakit jantung loh. Jadi nggak bagus olahraga. Dia menyalahkan olahraganya. Padahal dia tidak tahu bahwa yang dilakukan orang ini di gym, dia tidak pernah angkat barbel, dia tidak pernah ditrain, dilatih, dia tidak pernah lari di atas treadmill berkilo-kilometer. Yang dia lakukan hanya apa? Berdiri di sana, duduk di sana, setengah jam, 45 menit dia pulang. Tanpa mengangkat beban apapun. Ini ya model-model yang tadi itu ya, dimana dia hanya ingin dilayani, dia tapi tidak pernah mau bayar harganya untuk pikul salib saudara.
Di dalam firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ciri-ciri murid itu banyak tugasnya, saudara. Kalau saudara berpikir pagi ini, coba deh pikir saudara ada tugas nggak hari ini? Kan lagi pandemi. Kan nggak ada tugas pelayanan, nggak ada roster jadwal jadi song leader, musik singer. Nah, saudara mulai masuk tuh ke area agamawi itu. Area-area di mana seperti tadi Bapak tadi yang badannya gemuk. Karena apa? Dia pakai itu jubah olahraga dia pakai, sepatu olahraga dia pakai, headband olahraga dia pakai ya. Bahkan dia mungkin bawa baju ganti segala, saudara. Tetapi dia tidak pernah melatih dirinya. Ketika ada orang berkata, wah, tugas saya itu adalah tugas mimbar. Saudara, itu bukan yang dimaksud Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan ingin lakukan adalah ketika kita melatih kebiasaan-kebiasaan hidup kita sehari-hari untuk takut akan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Merubah bertobat setiap hari. Ya, melayani jiwa-jiwa. Mendoakan orang-orang yang memerlukan. Ya. Ini adalah tugas kita seorang murid. Kalau saudara berkata, saya gak ada tugas. Oh ya? Tuhan ini siapa ya? Jangan-jangan saudara sedang tidak dalam posisi dimuridkan. Oleh karena itu, di dalam Victory Church, jemaat yang tercinta, terkasih dalam Tuhan, mari mau dimuridkan. Mari masuk di dalam kegerakan Tuhan bersama-sama. Banyak sekali jiwa-jiwa yang saat ini perlu pelayanan, perlu ditolong, perlu didoakan. Tidak ada habis-habisnya kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Apakah Anda sedang dilatih saat ini? Kalau kita lihat di gambar di sebelah, orang yang terus dilatih dalam hidupnya, hidupnya berubah, saudara. Betul-betul berubah. Ya, kita lihat, mendengar kesaksian. Ya, beberapa sedikit sekali yang ada di YouTube saat ini, yang banyak yang belum ditayangkan di YouTube Victory Church Indonesia. Kenapa, saudara? Karena kita rindu, saudara dan saya, melatih diri. Ketika orang-orang sungguh-sungguh dilatih hidupnya, dia akan berubah. Contoh ya, yang saya alami ya, saudara tahu, hari-hari ini saya sedang menata hidup saya, melatih diri setiap hari. Sampai sekarang ya, karena olahraga terus setiap hari, target saya sudah tercapai sebetulnya. Berat badan saya sudah tercapai. Apa yang saya inginkan 4 bulan lalu sudah tercapai. Bobotnya sudah ideal, udah oke banget gitu loh. Tetapi apakah tujuan saya untuk mencapai bobot tertentu? Bukan. Yang saya cari adalah pola hidup sehatnya. Bukan berat badan yang turun. Itu akibat ya, sesuatu yang menjadi akibat saja. Mari saudaraku, maulah dilatih, maulah dimuridkan. Jika gereja hanya sebagai tempat window shopping buat orang-orang yang beragama Kristen, tidak akan mengubah hidup kita. Keluarga kita akan seperti itu. Anak-anak kita juga akan seperti itu. Sama, usaha keuangan juga nggak akan banyak berubah. Ya, dan banyak hal lain. Belum lagi untuk kita menjadi berkat. Nggak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita memiliki mental orang benar, mental orang benar yang luar biasa, kita akan diubahkan. Percayalah saudara, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, dalam mental pemenang. Lalu apa yang mengubahkan hidup kita? Kalau mental window shopping itu cukup berbahaya ada dalam kehidupan kita, saya akan simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, jangan miliki mental window shopping. Yang kedua, mau bayar harganya, suka membayar harganya. Yang ketiga, miliki deh komitmen yang tinggi, komitmen jangka panjang, saudara. Seumur hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Karena ini yang terbaik, saudara. Enjoy your life dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, sukacita yang asli, bukan fata morgana, cuma lihat-lihat dari luar, dari jauh. Saudara miliki sukacita, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan beserta dengan kita, saudara. Yang kelima, pelajaran hari ini adalah mau dimuridkan. Mau dimuridkan, saudara. Ya, kita bersyukur buat teman-teman yang ada di V-Club. Hari-hari ini kita bersyukur, teman-teman terus dilatih setiap hari. Yuk upgrade lagi.
latih yang lain ya. Sebagian juga ada yang sedang ikut VLT, luar biasa. Nanti setelah VLT ada pelatihan-pelatihan yang lain. Wah, lebih semangat lagi. Karena apa? Karena kita sebagai murid Tuhan, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau terus dilatih. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Inilah yang saya share buat saudara pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara, dan saudara boleh bebaskan dari mental jebakan window shopping. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersuka cita untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami mau belajar Tuhan, menghindari dan menjauhi mental window shopping. Dan kami percaya setiap kami orang benar, kami harus sungguh-sungguh memiliki komitmen, mau bayar harganya, mau sungguh-sungguh, bukan mental gratisan. Engkau pun mau membayar harga kami dengan sangat amat mahal dengan diri-Mu sendiri. Hidup kami, diri kami seharga Engkau Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mau berbayar harga untuk keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk memberi contoh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan kami dengar boleh menguatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan korban persembahan dan juga persepuluhan. Bagi Bapak Ibu dapat mengirimkan persembahan maupun persepuluhan melalui rekening yang telah tertera berikut ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan sekarang tiba waktunya untuk kami memberikan Tuhan korban persembahan maupun persepuluhan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan juga biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita sudah di penghujung ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan kita dengar dengan hati yang terbuka akan memberkati hidup kita, memberi semangat yang baru, dan memberi kita ilham untuk melakukan kebenaran firman Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Mari saudaraku, kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Memberkati usahamu, pendidikanmu, memberkati apa yang kau kerjakan sehingga berhasil, sehingga diberkati dan menjadi berkat. Bayarlah harganya untuk menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.